Halo teman-teman. Oke, dengerin dulu nih ya. Dengerin dulu. Penting buat kalian nih. Kita mulai dari Noah, teman Pradua. Nyatanya hidup itu sebuah pilihan, tapi nggak semua orang bisa memilih. Nggak semua orang bisa memilih. Hidup itu pilihan, tapi nggak semua orang bisa memilih. Kebanyakan orang hanya mengikuti. Iya nggak sih? Ngikutin banyak orang, ya kan? Gue kepingin kayak dia, gue kepingin seperti dia, gue kepingin seperti mereka, ya kan? Yang identik notabene ya, kalau kita tuh sekolah yang pintar, nanti lulus sekolah kita harus kerja di sini, harus kerja di sana, harus seperti mereka, harus seperti dia, ya kan? Memilih suatu keputusan, memilih suatu tindakan dalam hidup itu nggak mudah, tapi nggak sulit, dan nggak semua orang memiliki pilihan, berani untuk memilih. Rata-rata orang itu beraninya mengikuti yang sudah ada, mengikuti dari kebanyakan orang. Dan bahkan ketika kita mengikuti dari kebanyakan orang, belum tentu keputusan kita menjadi keputusan yang ideal dalam kehidupan kita. Keputusan kita belum tentu itu adalah keputusan yang terbaik buat hidup kita. Gak semua orang punya pilihan. Gak semua orang berani untuk memilih. Contoh katakanlah kayak gini. Lu punya skill, lu punya keahlian, lu punya kelebihan, dan kelebihan itu bisa menghasilkan walaupun butuh proses panjang, tapi lu nggak berani memilih, menekuni di bidang yang lu kuasai, yang lu bisa jalani, yang bisa menghasilkan. Lu belum berani, tapi lu lebih memilih mengikuti dari kebanyakan orang. Mending gua cari aman aja dah, daripada gua ngedalamin skill gua, nanti lama prosesnya. Mending gua ngikutin kebanyakan orang. Ngikutinnya apa? Kerja. Ketika kita ngikutin dari banyakan orang, kita berekspektasi tinggi. Ketika kita udah melakukan itu, jalannya kebanyakan orang, di situ nanti kita ngeluh, ternyata kerja kayak gini, gajinya cuma segini, gua kerja mati-matian, tapi hasilnya menyakitkan. Itu polemik dalam kehidupan kita, gitu kan. Jadi intinya kayak gini, kalau lu kepingin cari aman, ya udah, lu nggak usah muluk-muluk menginginkan pendapatan yang besar gitu, iya kan? Tapi kalau lu kepingin pendapatannya besar, lu harus berani menentukan pilihan yang sesuai dengan keahlian lu, yang sesuai dengan apa yang lu bisa, gitu loh. Hidup itu pilihan, iya tahu hidup itu pilihan, gimana kita memilih, gimana kita menentukan, tapi nggak semua orang bisa memilih, nggak semua orang berani untuk memilih, gitu kan. Tapi kebanyakan orang yang ada memilih, menentukan, mengikuti. Kebanyakan orang itu mengikuti yang sudah ada, mengikuti rata-rata orang, mengikuti menjadi kebanyakan orang, nggak berani beda. Itu makanya kalau toh kita kepingin menghasilkan suatu hal yang besar, ingin mendapatkan penghasilan yang besar, ya harus bisa memilih resiko. Pokoknya perjuangannya juga, effortnya juga besar, gitu kan. Nggak bisa effort lu minim tapi lu kepinginnya hasil yang melimpah, tuh nggak match. Tapi ketika lu berani memilih di jalan yang lu kuasai, yang lu bisa, yang lu ahliin, ya ke depan lu bakal menikmati hasil yang melimpah gitu, walaupun prosesnya panjang. Jadi seperti itu ya. Kebanyakan orang tuh memaksakan kondisi, nggak berani memilih, beraninya cari aman, ngikutin kebanyakan orang. Ketika udah ngikutin, hasilnya tidak sesuai ekspektasi, terus memaksakan kondisi. Nah, di situ ada keputusan yang menghalalkan segala cara
demi mendapatkan keinginan yang kalian impikan. Contoh katakanlah lu cari aman, ya kan, ngikutin kebanyakan orang, kerja di sana, jadi dia, seperti dia, kepingin seperti dia. Ketika lu ngikutin jejaknya orang, lu punya penghasilan tapi nggak sesuai dengan harapan, di situ lu maksain, lu korup lah, lu cari celah lah buat mendapatkan penghasilan yang tumpah ruah. Kan di situ ya problemnya. Jadi kalian harus menyadari memang hidup itu pilihan, tapi nggak semua orang berani untuk memilih. Kebanyakan orang hanya berani mengikuti yang udah ada, mengikuti yang udah orang lain lakukan, cari aman. Jadi kalau toh teman-teman kepingin mendapatkan penghasilan yang tumpah ruah, ya kalian harus bisa memilih jalan yang lu kuasai, yang lu bisa. Walaupun prosesnya lama, tapi setidaknya nanti bisa menghasilkan yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Tapi kalau teman-teman nggak berani untuk memilih, ya udah, lu ambil opsi mengikuti banyak orang. Tapi ketika lu mengikuti jalannya orang lain, lu nggak usah berekspektasi lebih. Kayak gitu loh. Penghasilannya ya ketebak gitu kan, ya segitu gitu, dan nggak bisa ditambahin sesuai dengan keinginan lu, maksain tuh enggak. Hidup itu simpel ya. Yang ribet itu ego kita. Ketika masih ada ego di dalam diri kita, ya kehidupan kita pasti ribet, kehidupan kita pasti berat, iya kan? Yang memberatkan diri kita ya diri kita pribadi, atas dasar keinginan yang nggak jelas, keinginan yang nggak terlalu penting. Itu bahkan menumbuhkan beban, menambah beban hidup kalian. Ya, jadi teman-teman mulai sekarang mudah-mudahan bisa mendapatkan pencerahan ya atas apa yang saya ucapkan. Mudah-mudahan mendapatkan referensi baru ketika menonton konten ini. Jadi apapun yang kalian alami, apapun yang kalian rasakan, pasti berawal dari diri kalian. Maka dari itu, kalian harus pinter-pinter dan harus sering introspeksi diri. Ketika kalian introspeksi diri, kalian peka terhadap kekurangan pribadi, disitulah kalian belajar atas kekurangan kalian. Dan ketika udah belajar dari kekurangan, pasti bisa melengkapi. Ketika melengkapi, ya diri kalian di-upgrade dengan sendirinya. Ya, kita itu perlu mengupgrade diri kita, ya kan? Biar ada perkembangan, biar ada kemajuan, tidak flat gitu kan. Iya toh. Makanya gimana caranya sih biar kita bisa tahu gitu di mana titik kelemahan kita? Ya udah, lu pelajari, lu berdamai dengan kondisi. Ketika lu ada masalah, ya udah, jangan dibuang mentah-mentah gitu aja gitu loh. Dan kamu juga harus bisa mendalami dan bersyukur atas kejadian yang ada gitu loh. Ya nggak sih? Jangan malah emosi, menyalahkan kondisi, ya toh. Nggak terima dengan keadaan. Itu malah menumbuhkan suatu keputekan, nambahin beban dalam hidup kita gitu. Ketika kalian mengalami suatu masalah, mengalami kejadian yang nggak sesuai dengan harapan kalian, yaudah, lu terima, berdamai aja dulu dengan kondisi gitu kan. Dan di situ lu harus introspeksi diri. Wah, gua kayak gini gimana ya? Apa gua salah ya? Kesalahan gua di mana? Kok gua bisa kayak gini? Kok bisa merasakan seperti ini? Kenapa gua jadi kayak gini? Kan kayak gitu. Terus gali terus apa yang udah kalian lakukan. Iya toh. Kenapa ini bisa terjadi? Introspeksi, sadar diri. Ketika udah menemukan kekurangan yang menghasilkan suatu penderitaan, disitulah kalian bisa belajar. Jangan ketika kalian mendapatkan suatu masalah, kalian langsung resah, gundah, gelisah, terus ditambahin dengan emosi, kayak nggak terima gitu,
nggak bisa berdamai dengan kondisi. Nah, disitulah titik awal sebuah kehancuran di dalam kehidupan kalian. Jadi ketika kalian kepingin hidup kalian enteng-enteng aja, ketika kalian ada masalah, ya kalian harus terima dan harus berdamai dengan kondisi. Sekali lagi, hidup itu pilihan. Tapi nggak semua orang berani untuk memilih. Rata-rata orang ya lebih memilih mengikuti dari kebanyakan orang. Dan kalau toh teman-teman belum berani mengambil resiko, berarti teman-teman belum pantas untuk mendapatkan hasil yang tumpah ruah. Jadi seperti itu ya. Harus disadari, harus dimaklumi dengan kondisi saat ini. Jangan berkecil hati, gali terus potensi kalian, temukan jati diri kalian, sehingga kalian bisa paham jalan mana yang pantas untuk kalian, jalan mana yang akan mengantarkan masa depan yang cerah buat kalian. Intinya, jangan putus asa, jangan kalah sama emosi, tetap berusaha, tetap semangat untuk menghadapi kehidupan kalian sehari-hari. Optimis itu perlu. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi referensi baru dalam kehidupan teman-teman di luar sana. Jangan lupa support terus, pantengin terus channel Bach Entertainment dengan saya Barat Muji Pangestu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.